Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dwi. Maaf ya, tadi Ibu nggak bisa langsung nyapa Dwi, karena Ibu ada kerjaan yang harus Ibu selesaikan. Waalaikumsalam, Bu. Ya, tidak apa-apa kok. Senang bertemu dengan Dwi. Oh ya, kabar Dwi sekarang gimana? Alhamdulillah sehat, Bu. Kalau Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga sehat. Oh ya, sekarang kalau boleh tahu Ibu, Dwi kelas berapa? Karena kan kemarin waktu Dwi ngomong sama Ibu tuh, Ibu lagi ada kerjaan, jadi Ibu nggak pernah dengar gitu Dwi ngomong apa. Jadi sekarang aku tanya ini, Dwi ini sekarang kelas berapa posisinya? Dwi sekarang udah kelas 11, Bu. Oh, kelas 11. Berarti kalau begitu masa-masa PKL kan kelas 11 itu? Iya, Bu. Oke. Terus Ibu mau tahu nih tentang PKL kamu. Dwi ditempatkan di mana? Terus selama PKL Dwi apa yang dilakukan kegiatannya gitu? Saya mulai PKL-nya sekitar sudah berjalan 1 bulan ini. Selama PKL, saya ditempatkan di Dinas Pendidikan di daerah Jalan Binaraga, Bu. Tugas saya biasanya di sana menjalankan perintah dari pegawai Dinas Pendidikan untuk membantu mengerjakan data-data mereka seperti dalam bentuk Word maupun Excel yang mudahnya ya, Bu. Dan terkadang saya juga disuruh untuk memfotokopi berkas-berkas untuk diarsipkan, dan terkadang juga Bu, saya disuruh membeli makanan untuk salah satu pegawainya, dan masih banyak hal yang saya lakukan di situlah, Bu. Oh, berarti udah cukup banyak lah ya pengalaman, bukan pengalaman sih, istilahnya kayak kegiatannya Dwi dapat pengalaman baru, bisa kenal sama pegawai-pegawai dinasnya yang di kantornya itu kan. Terus Ibu mau nanya ini, berarti Dwi sekarang kelas 11 kan ya, berarti ini baru untuk pertama kali Dwi mau melakukan konseling, untuk pertama kalinya gitu Dwi ingin melakukan konseling. Iya, Bu, baru pertama inilah saya ngelakuin konseling. Oke, jadi sebelum kita masuk gitu kan ke proses konselingnya, Ibu di sini ingin menjelaskan apa itu konseling individual, terus asas-asasnya yang harus kita ikutin, yang harus kita pegang teguh, yang harus kita komitmenkan selama proses konseling individual ini. Jadi, Ibu jelaskan secara singkat aja ya. Di sini konseling individual itu bertujuan untuk membantu peserta didik atau siswa untuk mengentaskan masalah pribadinya. Yang dimana konseling individual itu dilakukan oleh seorang guru BK atau konselor yang sudah profesional gitulah. Terus di dalam konseling individual ini ada asas-asas yang harus kita pegang teguh dan harus kita jalankan untuk proses konseling individual agar tidak menyimpang lagi istilahnya. Jadi asas yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Nah, di sini tuh Dwi bisa menceritakan masalahnya kepada Ibu dengan tidak perlu ragu gitu, karena Ibu jamin rahasia masalah Dwi akan Ibu jaga, nggak akan Ibu ceritakan ke siapa-siapa. Yang tahu hanya kita berdua, hanya Ibu dengan Dwi.
Terus di sini tuh adalah yang kedua itu asas kesukarelaan. Yang dimana asas kesukarelaan itu Dwi datang ke ibu untuk menceritakan masalahnya itu dengan sukarela gitu, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ya memang itu datang dari keinginannya Dwi sendiri. Terus yang ketiga itu asas keterbukaan, yang dimana asas keterbukaan itu mengharuskan proses konseling ini didasari atas keterbukaan gitu, baik dari Dwi ataupun dari ibu. Jangan ada yang ditutup-tutupi atau jangan ada yang ditutup-tutupi, harus transparan gitu. Dan yang terakhir itu adalah asas kemandirian. Jadi ibu di sini sebagai fasilitator atau pembimbing gitu untuk menyelesaikan masalahnya Dwi. Dan selanjutnya itu adalah Dwi yang ambil keputusan apakah mau menjalankan yang ibu beritahu aja solusinya atau tidak. Jadi di dalam proses konseling itu ada beberapa asas, yang diantaranya itu antara lain itu ada asas kerahasiaan, keterbukaan, terus asas kesukarelaan, dan asas kemandirian. Jadi sampai sini apakah Dwi paham? Paham, Bu. Oke, baiklah. Terus apa yang mau kita bicarakan, Dwi? Karena saya itu merasakan kejenuhan, Bu. Oke, kalau begitu, karena alasan itu yang membawa Dwi kepada ibu ke ruang BK ini ya. Oke lah. Jadi kira-kira nih kita ngelakuin Zoom ini ada ngeganggu kegiatan Dwi yang lain nggak? Tidak kok, Bu. Tidak, ini kan udah kesepakatan kita di awal. Jadi saya memang mengosongkan jadwal saya hari ini untuk beberapa jam ke depan. Oke, terus Dwi mau cerita apa ini ke ibu? Gimana ya, Bu? Saya bingung mulai dari mana. Ya, kita mulai aja dari yang Dwi anggap itu penting permasalahannya. Saya sudah mulai jenuh, Bu, dalam belajar. Jenuh? Jenuh yang bagaimana yang Dwi rasakan? Setiap kali saya masuk kelas, saya tidak bersemangat, Bu. Apalagi dengan PR yang cukup banyak. Oh, terus Dwi bisa ceritakan nggak penyebab dari rasa tidak bersemangat itu? Jadi gini, Bu, kita sekolah daring kurang lebih udah 2 tahun ini kan, Bu. Jadi saya sudah mulai merasa jenuh karena saya tidak bisa bertemu dengan teman-teman sekelas saya. Saya tidak bisa bermain dengan mereka di saat jam istirahat, dan selama sekolah daring ini juga kami jarang melakukan pembelajaran melalui via Zoom, dan lebih sering hanya melalui WA dan Google Classroom. Yang ada guru hanya memberikan kami tugas tanpa memberikan penjelasan materi yang terkait tugas tersebut, Bu. Jadi saya merasa kurang bersemangat lagi. Oke, baik kalau begitu cerita permasalahan Dwi. Terus apa ada kendala yang dirasakan selama sekolah daring ini? Ya ada, Bu. Contohnya kayak jaringan, kalau mati lampu di tempat Dwi hilang jaringannya, jadinya sering telat, Bu, ngumpulin PR-nya. Oke, jadi gitu. Terus gimana kalau mati lampu? Apa Dwi
berusaha nunggu sampai lampunya hidup, atau Dwi keluar rumah untuk mencari jaringan yang lebih stabil untuk mengirimkan PR? Iya Bu, ketika mati lampu pasti Dwi langsung nyari jaringan keluar rumah biar bisa mengirim tugas dan mengikuti pembelajaran jika masih berlangsung. Oh gitu, berarti kamu yang kendala yang kamu hadapi bisa Dwi atasi atau Dwi cari jalan keluarnya dengan segera ya, supaya juga PR Dwi segera dikumpul. Terus ini Ibu mau bertanya, apakah orang tua Dwi peduli dan memperhatikan Dwi selama sekolah daring ini? Ya Bu, Mama sering bertanya gimana Dwi udah sekolahnya, apa yang dipelajari hari ini, terus ada PR nggak? Nah, dari gurunya gitu Bu. Wah, bagus banget dong kalau gitu. Berarti mamanya Dwi itu peduli dan sayang dengan Dwi. Jadi terus Ibu ini mau nanya juga sama Dwi, apa ada penyebab lainnya yang buat Dwi jenuh dengan sekolah daring ini? Sebenarnya sih ada Bu. Kalau boleh tahu itu apa ya? Jadi gini Bu, selama sekolah daring ini karena saya jenuh, jadi saya melampiaskannya dengan sering bermain dengan teman-teman sekampung saya dan sering bermain game online Bu, sehingga saya tidurnya larut malam. Karena alasan itulah saya jadi tidak ada persiapan untuk sekolah online keesokan paginya. Yang padahal saya sadar selama sekolah online ini guru mata pelajaran saya juga jarang memberikan materi pembelajaran secara lengkap. Jadinya saya mengalami kesulitan memahami materi yang saat itu diberikan. Terlebih lagi saya juga malas untuk mengulanginya di malam hari, sehingga materi-materi itu sudah bertumpuk dan membuat saya menjadi tambah kesulitan memahaminya Bu. Baiklah kalau begitu ceritanya. Terus nih, Dwi tahu gak sih dampak terburuknya dari perilaku yang dilakukan itu, seperti kayak bermain game hingga larut malam tanpa memperdulikan mata pelajaran besok gitu, tanpa mengulang materi-materi yang sebelumnya? Iya Bu, tahu akibatnya nilai rapor Dwi menurun. Itu kan. Jadi Dwi tahu nih dampak terburuknya gimana. Terus Ibu tanya, perasaannya Dwi gimana? Nengok takut akan nanti nilai rapotnya Dwi rendah. Perasaan Dwi sekarang menyesal Bu, karena ada membiasakan kebiasaan main game dan bermain dengan teman-teman sehingga mempersulit ketulusan. Oke, baiklah kalau begitu berarti Dwi sudah menyesali perilaku buruknya. Dan bisa dikatakan Dwi berbuat seperti ini itu sebagai cara Dwi untuk mengatasi rasa jenuh selama sekolah daring ini, tapi itu tidak Ibu benarkan ya. Yang padahal Dwi selalu support dari mama kan, dari orang tua. Iya Bu, Mama juga udah sering ngingetin Dwi supaya mengurangi bermainnya, tapi Dwi yang tidak bisa mengontrolnya. Baik-baik. Jadi dengan situasi yang seperti ini, apa sih yang Dwi harapkan dari permasalahan Dwi ini?
Ya, Dwi ingin berubah Bu, berubah untuk bisa mengatur waktu, mana yang harus prioritasnya dan mana yang dilakukan di waktu senggang saja. Wah, kalau begitu sangat bagus dong kalau Dwi udah bisa gitu mempunyai harapan seperti itulah. Ibu senang sekali dengan ungkapan yang Dwi sampaikan kepada Ibu. Bahwasanya Dwi ingin merubah sikap buruk Dwi menjadi tidak malas lagi. Ya Bu, karena kalau terus-terusan begitu pasti nilai saya akan terus turun dan saya juga khawatir akan berdampak pada kelanjutan pendidikan saya untuk perguruan tinggi nanti. Oke, jadi baiklah. Jadi begini Dwi, dari awal nih kan kita sudah membicarakan masalah yang Dwi hadapi beserta penyebab-penyebabnya dan kendala-kendalanya tuh. Jadi Ibu simpulkan aja nih bahwa Dwi itu merasa bosan dan jenuh dengan sekolah daring yang membuat Dwi melampiaskannya dengan sering bermain game hingga larut malam serta dengan teman sebayanya, bermain dengan teman sebaya Dwi kan. Dan karena hal itu Dwi jadi mengalami kesulitan dalam memahami materi yang diberikan oleh guru dan berdampak kepada nilai rapor Dwi yang menurun. Tapi Dwi sudah mempunyai keinginan untuk keluar dari masalah tersebut dan itu hebat sekali. Dan itu sangat bagus. Terus apa yang Dwi akan lakukan untuk mendukung keinginan Dwi untuk mengurangi kecanduan game ini dan malas belajar itu? Mungkin ada ide dari dalam diri Dwi sendiri untuk merubah perilaku tersebut, karena yang menentukan keberhasilan itu kan juga dari diri Dwi sendiri. Harus ada kemauan dari dalam diri kita sendiri. Jadi begini sih Bu, sebenarnya saya sudah melakukan salah satu cara yang saya menggunakan aplikasi tentang jadwal sehari-hari saya yang dimana saja jika di waktu yang telah saya tentukan itu saya langgar, maka alarm di handphone saya akan berbunyi terus. Dan saya yang juga sudah mulai membentuk kelompok belajar kecil dengan teman sekelas saya yang isinya emang orang-orang yang ingin belajar lebih memahami pelajaran. Di dalam kelompok belajar yang kecil itu kami saling berdiskusi, bertukar pengetahuan dan mencari sumber pelajaran dari Google ataupun YouTube. Dan jika kami tidak dapat memahami materinya, maka kami akan menanyakan kepada guru di jadwal mata pelajaran yang tidak kami pahami. Untuk sore harinya Bu, saya juga menyempatkan untuk bersepeda mobil menunggu maghrib isya. Dengan usaha yang sedang saya lakukan, inilah saya berharap untuk membiasakan berperilaku yang baik untuk tumbuh dan perilaku yang buruk tadi. Wah, bagus, sangat-sangat bagus sekali ungkapan untuk perubahan perilaku yang ingin dilakukan. Ibu senang mendengarnya karena Dwi sudah bisa membuat alternatif ide atau pemecahan permasalahannya. Dan supaya Dwi tidak lupa dengan apa yang akan Dwi lakukan, Ibu punya saran nih. Bagaimana kalau tindakan yang akan dilakukan itu Dwi tuliskan di atas kertas gitu, tapi karena kita ini masa pandemi dan sekolah juga belum bisa sekolah tatap muka dengan sepenuhnya, jadi Dwi bisa nih kita membuatnya itu dengan mengetiknya. Dwi ketik di handphone ataupun di warnet gitulah, lalu Dwi printkan dan kemudian hasil printannya itu Dwi tunjukkan ke Ibu, lalu Dwi tempelkan di
meja belajar atau enggak di dinding yang setiap saat lah Dwi bisa baca, sehingga Dwi akan terus merasa ingin melakukannya gitu. Dwi paham? Paham, Bu. Kenapa harus ditulis, Bu? Ya supaya Dwi nggak lupa untuk melakukannya, karena kan itu udah atas keinginan Dwi sendiri gitu. Jadi ya Dwi harus berpedoman dengan apa yang udah Dwi tulis, yang udah Dwi ketik. Jadi apakah Dwi bersedia? Iya, Bu, Dwi bersedia. Oke, jadi Ibu beri waktu untuk mengetiknya dan di print hingga nanti malam ya. Terus Dwi fotokan sama Ibu, tunjukkan dari WA, nanti Ibu akan lihat hasil printannya Dwi. Iya deh, Bu. Oke, Bu. Oke, baiklah. Ibu tunggu hingga larut malam ini ya, sesuai kesepakatan yang kita buat tadi, yang akan kamu lakukan untuk perubahan perilaku buruk kamu menjadi ke perilaku yang baik. Ya, Bu. Dan Ibu yakin sih apabila perubahan perilaku yang akan kamu lakukan ini dengan sungguh-sungguh dan berkomitmen pada diri kamu sendiri, maka kamu akan berhasil merubah perilaku buruk Dwi menjadi perilaku baik, sehingga Dwi tidak menyesal lagi gitu dan tidak mengecewakan kedua orang tua Dwi lagi. Iya, Bu, Dwi akan berjanji kepada diri Dwi sendiri ya, karena Dwi juga nggak mau buat orang tua Dwi kecewa lagi. Oke, baiklah. Mungkin kita padakan aja pertemuan virtual Zoom kita hari ini, kita cukupkan saja. Ibu akan menghubungi Dwi lagi untuk melihat sudah sampai mana progres usaha yang tadi Dwi ucapkan kepada Ibu. Udah sampai mana Dwi melakukan itu? Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya Dwi, sama-sama. Dwi harus megang komitmen kita berdua ini ya, dan selalu tetap jaga kesehatan, happy selalu, dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Jangan jenuh-jenuh untuk menjalankan sekolah daring ini. Ibu sudahi saja dengan menutup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu.